Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai rekam ya. Oke, dibuka Revit-nya. Jadi di depan ini ada R, klik dua kali, klik gitu. Ya, huruf R ini diklik dua kali sampai muncul halaman seperti ini. Ya, mungkin berbeda. Di sini model mungkin ada yang kosong atau ada contoh juga ada. Sudah terbuka semua ya, 4 orang, dan sama ada yang ketinggalan. Jadi saya ulangi, di tampilan depan ini di sini ada model itu project yang kita kerjakan. Kemudian di bawah menu ini ada open itu kalau kita udah pernah mengerjakan proyek tinggal kita buka. Kemudian new itu baru, kita baru mau buat proyek. Kemudian di bawah ini ada family itu bagian dari proyek. Ini pintu, jendela itu bagian dari proyek. Nah, kita bisa bikin di sini, atau membuka yang sudah ada. Nah, resign-nya ini file-file yang pernah kita buka akan muncul di sini nanti. Nah, di sebelah sini. Oke. Yang mungkin ada yang baru ya, saya mulai saja yang baru. Jadi kita new. Saya ulang ya. New. Klik new. Muncul yang ini sudah. Muncul yang new project ini. Nah, di sini template file. Jadi template itu macam apa ya? Ya paket nanti yang akan kita sudah disusunkan. Kita nggak perlu satu-satu buat, sudah ada dibikinkan. Nah, paket apa? Kita bisa bikin create project atau membuat paket sendiri, template sendiri ya bisa. Kita buat templatenya. Nah, kita ambil aja yang project yang sudah ada aja udah memenuhi. Mungkin nanti kalau yang sudah ya perkembangannya kalian sudah mulai bisa bikin proyek sendiri, project template. Oke, dari template ini kita pilih. Di sini ada Imperial Construction. Jadi imperial itu kaitan dengan urutannya ukurannya. Negara-negara seperti Inggris, Amerika itu kan pakai inci, foot. Nah, itu di sini ya umumnya pakai MKS, meter, kilogram, sekon, atau CGS di sentimeter, gram, sekon. Kita pilih yang metrik. Metrik ini ada berapa macam, konstruksi, arsitektur, atau struktur. Sesuai dengan jurusan kita ini desain pemodelan itu arsitektur ya. Struktural nanti ada sendiri. Tapi memang kalau rumah kecil ya nanti kita belajar struktural yang ringan-ringan supaya kalian ketika mungkin dapat pekerjaan yang 1 lantai atau 2 lantai bisa kalian kerjakan sendiri, tidak menunggu hitungan orang struktur. Kita pilih yang metrik, arsitektural, template. Klik, sudah muncul di sini. Metrik, arsitektural, template. Klik OK. Ya, lihat di layar ya, pelan-pelan. Jangan main game, jangan HP-nya taruh dulu. HP boleh dipakai untuk merekam ya, silahkan. Jadi jangan main HP, masa belajar gambar main game ya. Di luar saja, jangan masuk di kelas. Supaya gamenya juga serius. Kalau di sini nanti absennya, nanti kalau pelajaran praktek ada sertifikatnya.
sertifikat itu pakai barcode. Ketika di scan barcode-nya akan nampak di situ absennya, file yang pernah dibuat itu ada. Jadi kalau kalian ke perusahaan, kasih saja itu, di scan apa yang sudah kamu kerjakan di situ. Semua bisa dapat, yang tidak masuk lab juga bisa dapat. Tapi ketika di scan, ya isinya yang nggak masuk di lab ya alpha semua, nggak ada tugasnya. Ya kalau yang nggak masuk di lab nggak usah minta, malah malu-maluin ketika di scan malah alpha isinya. Ya. Oke, sudah nampak di sini ruang kerja kita. Ruang kerja ini alat-alatnya di atas ini. Kita nggak perlu jelaskan secara keseluruhan, ketika dijelaskan di awal sampai di akhir yang awal udah lupa. Nah, maka kita bikin di sini ya project case ya. Langsung kita buat bangunan pelan-pelan. Ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak tahu, misalnya bagaimana membuat list plank, jika kalian browsing di YouTube membuat list plank garis datar Revit, maka dia akan muncul petunjuk-petunjuk. Nanti ketika sudah di sini saya kasih dasar-dasarnya saja, karena ya waktu pertemuan kita nggak banyak. Semester depan mungkin maksimal ya 17 kali pertemuan, tapi kayaknya ya tidak, terpotong puasa, terpotong ujian, nggak sampai itu, mungkin 10 kali, kecuali ya permintaan saya dikabulkan. Saya itu maunya 1 bulan full setiap hari di lab gitu. Nggak kasih pelajaran lain, Revit saja, persiapan UKK. Ini UKK-nya yang gambar. Oke, di sini ini ada arsitektur. Skop kita nanti ada arsitektur dengan struktur. Nanti stil itu bangunan baja, precast itu beton precast itu. Sistem itu kaitan dengan map, kaitan dengan utilitas gedung ya. Map ini seharusnya pelajaran utilitas gedung ya masuk di sini, gambar Revit kaitan dengan utilitas. Jadi kalau waktunya cukup kita kasih utilitas yang sederhana, yang jaringan air bersih, air kotor yang sederhana. Kemudian insert memasukkan, annotate itu memberi keterangan dimensi dan sebagainya. Analis ini bisa kita analisis, misalnya gedung ini panas atau tidak. Nah, di dalam tuh suhunya berapa, untuk di 6 area sini bisa dianalisis ini. Meshing, nah meshing ini kaitan mungkin bikin bangunan gedung bertingkat mungkin sampai 1000 ya bisa. Kalau bikin satu-satu lama ya, sekaligus bikin banyak bisa. Nah, ada kolaborasi ini kita bisa kerja sama dengan banyak orang. Misalnya kita arsitektur, nanti yang mengerjakan struktur orang lain di tempat lain bisa. Nah, kayak di Eropa dengan Amerika itu sudah, Indonesia sudah mulai dengan permen PUPR, luasan gedung tertentu itu wajib pakai BIM, pakai Revit. Makanya di sini kita ambil Revit supaya kalian sudah mungkin ya familiar, ada dasar-dasar ketika mau kuliah itu sudah. Di perguruan tinggi ya sudah pakai Revit. Pelajarannya ya sama nanti seperti ini, nggak jauh beda. Tapi kalau kalian sudah mengalami kan cepat. View itu penampakan tampilan ya, tampilannya seperti apa. Nah, dan seterusnya ini yang lain mungkin nanti. Oke, di bagian kanan, bagian kiri, di bagian kiri ini ada properti dan project browser. Tapi sebetulnya ini bisa banyak, ini yang kita tampilkan hanya di ini yang umum. Kalau kita mau tampilkan yang banyak ya bisa di user interface, atau mungkin ini hilang. Ya tiba-tiba di sini hilang nih, propertinya nggak ada, project browsernya nggak ada, kosong, bingung. Nah ini di sini user interface dari menu view, kemudian paling pinggir di sini ada user interface tentang project browser, tentang juga properti. Ini kalau yang lain ya ada di sini, misalnya ada map,
Nah, navigasinya juga hidup di sini. Navigasi itu kaitan dengan pergerakan ini nih, navigasi ini. Nah, navigasi. Jadi properti dan project browser itu harus nampak untuk memudahkan. Ya, ditampakkan semuanya nggak apa-apa. Kalau layarnya besar, ini saya layarnya kecil. Oke, di properti nanti akan menampakkan kita kerjanya di mana. Di sini yang nampak misalnya bagian apa, di sini kan floor ini. Floor, maka akan nampak di sini skalanya berapa? 100. Skala dari sini nih bisa diubah. Kalau di Revit itu tidak perlu gambar skala lalu diukur, nanti ketika mau ngeprint mau skala berapapun jadi. Ya, tinggal diklik di sini, penampakan juga akan jadi skala dari 11 sampai 15000. Ya, dan seterusnya bisa. Nah, ini floornya seperti ini, orientasinya projectnya ke utara, ini bisa diganti mungkin selatan dan sebagainya, nanti bisa kalian ya di selanjutnya lah. Kemudian project browser. Di project ini kita isinya apa? Nanti ada floor, lantai. Jadi Revit sudah menyediakan 2 level 1, level 2 untuk lantai. Plafonnya 2, level 1, level 2. Elevasinya ada di tampak timur, tampak utara, tampak selatan, tampak barat. Di bawah ada legend, ya, legend nanti keterangan, schedule, quantity all. Schedule ini kaitan dengan kalau sudah kita gambar itu volumenya otomatis sudah bisa kita rekap, nggak perlu kita ngitung pakai kalkulator, sudah otomatis. Nah, sheet kaitan dengan print, kita mau print ukuran kertas apa. Kemudian kalau skala mengikuti yang ada di atas. Oke, sudah ya, bisa dilihat-lihat. Nah, sambil lihat apa proyektor, sambil lihat yang di sini. Oke, kita mulai di sini yang seperti kemarin. Pertama, kita ini kadang kerja itu di kontraktor atau di konsultan. Kalau di konsultan berarti gak ada referensinya ya dari ukur tanah, misalnya apa namanya, topografi, kemudian keinginan ownernya seperti apa, baru diwujudkan desain. Kalau kita kerja di kontraktor itu sudah dapat gambar dari konsultan. Kadang di konsultan nggak dikasih gambar asli, file soft copy-nya, dikasih itu gambar kertas PDF ya, atau file PDF ya. Nah, makanya kalau mau dibentuk modeling ya kita harus gambar ulang. Oke, kita mau gambar ulang. Saya sudah siapkan di CD ya. CD itu isinya ini ada estimasi biaya konstruksi. Mungkin semester ini kita pending saja, nanti di semester depan ya. Kemudian family ya, family itu tadi yang bagian dari proyek. Karena waktu kita pendek, saya sudah siapkan, saya buatkan family sebagian ini, termasuk misalnya kayak kertas, fondasi dan sebagainya, meteran air itu ya. Kalau meteran air ini bisa cari di internet, banyak, tinggal kita download, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kemudian gambar ini yang dari PDF. Gambarnya seperti apa? Nah, ini dari PDF ini yang akan kita gambar di Revit ya. Ini ya hasil mereka gambar manual. Ini gambarnya pakai pena kayaknya, karena ukurannya kayak di sini seluruh di sini dengan di seluruh di gambar lain ukurannya berbeda. Nah, kalau di Revit nggak seperti itu, ukuran akan sama otomatis. Nah, manual bisa kalian copy di HP
ya, dibaca di rumah seperti apa, nanti bisa kalian lihat dibaca dulu. Nah, ini nanti yang target kita bangunannya seperti ini ya, bangunannya seperti ini, kalian bisa gambar seperti ini. Nah, cara-caranya ada di sini, sudah bisa di print. Nah, kemudian di sini urutan-urutannya ya, kalian baca programnya apa saja sampai selesai. Ulangannya dari sini ya, ada di situ, udah tinggal di copy di HP pakai kabel data, copy ke HP. Nah, tinggal di print atau dibuka di laptop di rumah atau dibuka di HP ya bisa. Nah, ini nanti soal-soalnya ya muncul yang seperti ini. Misalnya mau buat proyek baru, mana tombol yang harus diklik, nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi ulangannya seperti itu nanti ya, soalnya udah jadi. Jadi ikuti saja langkah-langkah ini, ditulis ya boleh, silahkan. Jadi siapkan bukunya, kalau habis apa atau di video ya silahkan, atau nonton di YouTube-nya yang kemarin sudah saya upload. Nah, bisa dilihat, sudah saya bagi di grup, mungkin grupnya nggak tahu grupnya. Oke, kita ulang yang program kemarin ya. Kemarin yang nggak masuk ini Arjun ini, dari kemarin 8, hari ini 5 orang. Nah, kalau ganti-ganti orang terus ya habis. Mungkin mereka anggap yang nggak masuk sudah habis ya, sudah praprint, sudah selesai, lulus. Oke, kita di sini insert, masukkan, ada tombol insert di atas ya, tombol insert ini, menu insert, pilih insert. Nah, di sini yang mau dimasukkan banyak, bisa dari AutoCAD, bisa dari gambar. Jadi kalau kalian mungkin download gambar dari internet atau foto dari kertas, mau digambar ulang bisa. Istilahnya jiplakannya lah, kita menjiplak. Nah, kita import PDF-nya nih, import PDF. Import PDF, diarahkan ke CD-nya. Di sini ada My Computer, nanti muncul di situ ke CD. CD-nya mana? Kalau saya nggak ada CD nih. Jadi tempat saya ya di My Dokumen. Di My Dokumen, UKK, modul. Di sini ada gambar. Nah, muncul yang ini. Dipilih. Ini juga termasuk soal ini tadi yang muncul itu. Ingat-ingat, saya kasih bocoran soalnya ini. Soalnya dari awal ini, misalnya kayak memasukkan gambar dari PDF, apa saja yang diklik. Nah, oke, kita pilih ini, lalu open. Nah, ikuti langkahnya, ditulis boleh. Udah nyampe sini? Ya, dibuka PDF-nya. Bukanya dari Revit, jangan dari browsernya ini. Bukan dari browser apa? Yang gambar kuning ini, yang di bawah ini. Jadi mulai masukkan ya, klik insert, kemudian import PDF. Kalau nggak melalui ini ya nggak bisa. Import PDF. Nah, di mana filenya dicari?
gambar, muncul gambar di sini, klik ya, gambar kerja 45, tipe 45. Lalu open, jangan klik 2 kali. Jangan dibuka gambarnya, diimport ya. Jadi makanya harus lewat sini ya, lewat sini, insert, jangan lewat yang sini, ini di bawah ini. Nah, baru dicari, ya nggak bisa masuk di situ. Nah, kalau di sini ya nggak dapat masuk, ketemu gambarnya tapi ya dibuka dengan PDF. Kalau ini dibuka langsung dari sini, ya munculnya PDF, nggak masuk di Revit. Nah, itu salah. Nah, harusnya dari Revit. Jadi insert, import PDF, dicari di import PDF itu nanti muncul di CD karena gambarnya di CD. Arjun sudah. Jadi di modul ini di gambar kerja, klik open. Di open ini yang mau kita ambil ini sebenarnya gambar 2 dengan gambar 7. Karena di sini ada floor. Ini floor ya. Kalau gambar 7 nanti di elevasi. Jadi level ini yang tebal, yang bold, posisinya di mana? Kalau di sini belum ya dipilih dulu. Jangan di plafon ya, jangan di shot karena kita mau ambil apa? Denah, kita mau buat denah. Jadi di level floor level 1 ini. Kita belum bikin level namanya, nanti di ini baru kita di sini baru kita buat. Oke, di sini insert, jadi import PDF ya, gambar kerja, open, kemudian pilih yang nomor 2 yang denah, kemudian di OK. Ini resolusinya ya bisa kita buat di sini nih, ini resolusi terendah saja, di OK. Nah, oke, akan muncul silang ini. Diarahkan kemana? Lihat silang. Diarahkan pas tengah-tengah. Tengah-tengah antara ini nih. Ini ada elevasi. Ini utara, barat, timur, selatan. Ya. Tinggal klik di tengah-tengah. Klik. Udah muncul gambar denahnya. Yang akan kita gambar ulang. Yang kedua yang perlu kita masukkan adalah potongan. Nanti kita mau gambar soalnya dari tampak depannya, tampak depannya seperti apa, ketinggiannya. Kalau di sini ini kan hanya lantai 1, nggak nampak ketinggian, paling nampak nanti di gridnya. Nah, kita masuk di project browser ini. Di project browser pilih selatan, klik 2 kali ya, klik 2 kali nanti muncul seperti ini. Ada dua level, jadi ada muncul 2 level ya. Dari ini elevasinya ini, kalau belum muncul berarti tidak di elevasi. Elevasi ini bagian selatan, klik 2 kali nanti akan muncul gambar seperti ini. Udah, saya bikin pelan-pelan, yang kemarin nggak ada yang jadi ya. Mungkin terlalu cepat. Oke. Ya, di insert
Tutup pintu itu, ada pakai AC. Kalau enggak AC-nya saya kasih mati. Jam 8 baru masuk. Tutup pintu itu loh. Kalau enggak saya kasih mati AC-nya, nggak usah pakai AC. Kalau dibuka ya percuma pakai AC. Nah, masuk terlambat, masuk tuh jam 7, sebelum jam 7 saya udah ada di sini nih. Sebelum jam 7 saya udah ada di sini. Nah, ini begini ya, mulai ulang. Nah, kalau terlambat kan jadi repot lah, apalagi yang baru. Tutup pintu itu. Kalau nggak ada orang di luar lagi kunci. Kenapa kalian banyak-banyak bisa terlambat? Laptop 3 yang di komputer 3 ini paling pinggir tuh nggak bisa dipakai. Nggak ada CD-nya, nggak ada tempat CD. Kalau begini kan memperlambat ini. Bangun Tempo Senin dengan Sabtu itu Tempo, belum saya copy. Belum saya copy ke apa ini? Ini siapa nih? Karis. Ya, kasih nyala dulu, kasih nyala. Saya ulang lagi. Ya kalian maunya pelan-pelan nih, jadi bangunnya terlambat, datang sekolah lat, waduh. Sini kosong nih, ada 2 nih, Haris. Yang kemarin sudah CD diambil, kamu taruh di mana kemarin? Kasih nama tidak? Siapa itu yang belum itu? Siapa namamu? Ini. Yang punyamu kemarin, jangan ambil yang lain. Yang lain yang nggak ada berarti kosong. Ada namamu? Ya. Pakai CD supaya nanti kalian lulus, CD-nya tuh di bawah. Ya, jadi catatan. Sebenarnya kalau bisa kalian tuh rekam, upload di YouTube. Nah, itu jadi portofolio, itu membangun branding namanya. Sudah dibuka semua? Sudah menyala? Yang nggak tahu tanya sebelahnya. Makanya bersebelahan dengan yang masuk kemarin.
Oke, saya ulangi dari awal lagi. Nah, ini kalau sering-sering begini nggak maju-maju ini. Ya kemarin nggak ada yang jadi, hancur kemarin. Nggak perhatikan, ada yang main HP, main game. Kalian main game di luar saja. Ya, di sini serius. Kalau mau belajar, kalau mau nggak belajar, nggak usah masuk. Nggak ada absennya tuh, absennya itu nanti video. Saya videokan absen, kemudian ada bukti kerjaan kalian nanti diupload. Nanti nilainya sertifikat, nanti saya kasih sertifikat, bisa di scan. Kalian nggak masuk di situ ya apa gitu. Jadi nampak apa adanya, mungkin nggak sama dengan nilai rapat barangkali, nggak tahu saya. Oke, kita mulai. Sudah nampak seperti ini? Saya ulangi. Ini sama dengan soal ulangan. Apa yang saya gerakan, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah soal dan jawabannya. Ya. Oke. Ini adalah tampilan depan dari Revit. Ya, Revit arsitektur modeling. Gambar sekarang nggak pakai AutoCAD, nggak pakai 2 dimensi, pakai 3D. Modeling ini kaitan dengan nanti BIM. Ya perhatikan, nanti ikuti yang di sana pelan-pelan. Katanya kemarin saya terlalu cepat. Oke, halaman depan ini ada di sini menu-menu ya, menu. Di sini ada model. Jadi model itu proyek yang akan kita gambar. Project. Ada di sini open. Open itu buka. Buka berarti sudah ada file yang pernah kita bikin, itu buka. Ya mungkin buka dari CD, buka dari komputer. Kemudian new itu baru, kita mau bikin baru. Kita udah pernah bikin atau belum? Belum, berarti kita nanti di new ini. Ini model projectnya. Nah ini yang sudah pernah kita bikin ini. Ini model-model yang sudah pernah saya bikin. Nah, sehingga muncul di sini. Kemudian di bawahnya ini ada family. Ya. Di bawah ada family. Nah, udah jam ketiga ini. Kalian masuk jam ketiga. Habis ini pelajaran apa? Ada gurunya tidak? Kalau enggak ada gurunya kita kasih habis sampai jam 12. Yang berikutnya adalah family. Family ini adalah bagian dari project nanti. Jadi bikin pintu, bikin jendela, bikin lemari, bikin meja, gambar televisi, gambar mobil, itu adalah family. Fondasi, ya. Perhatikan. Nanti nggak jadi. Di sini ada open, ada new, sama. Karena kita ini belum pernah bikin dan kita mau buat project. Nah, project kita ini ya project yang sederhana lah, rumah tipe 45. Nah. Kita buat new, kita pilih new. Ini yang new ini, new. Udah lihat? Ikuti ini, new. Nah, new di sini ini ada Imperial Construction Template. Imperial kaitan dengan nanti satuannya, besaran satuannya apa? Karena di Indonesia ini kan nggak pakai
inci, nggak pakai foot, kita pakainya senti. Nah ini kita pilih yang metrik. Metrik yang kita ambil itu adalah arsitektural. Kita kan BPIB arsitektural. Kalau konstruksi itu nanti hanya tulangan, ya toh, nggak ada jendela, nggak ada apa itu. Nah, kita pilih metrik arsitektural template. Di sini ada create, ada project template. Kita pakai create project saja. Klik project. Muncul gambar yang ini. Sudah muncul? Nah, sudah muncul. Nah, ini tempat kerja kita. Tempat kerja kita ini. Kita harus lihat apa menu-menunya apa. Menu-menu di sini nih ada arsitektural, struktur, steel, precast, sistem. Nah, ini nih utilitas gedung ini. Nah, yang ngajar utilitas gedung harusnya masuk ke lab sini. Gambar ya, sambungan pipa, WC, kamar mandi dan sebagainya itu harusnya masuk sini. Arsitektural di sini ini ada bikin dinding, bikin pintu, bikin jendela, bikin komponen ini nanti kasih masuk kursi, apalagi WC dan sebagainya. Kemudian kolom ini kaitan kolom ini beton. Kemudian atap, ada plafon, ada lantai. Ya, nanti mungkin hanya menu-menu ini yang kita pakai, yang lain kayak tangga ini kan kalau kita bikin 2 lantai, ini ada tangga, bikin apa. Jadi kalau menu ini kita arahkan ya, mouse ini kita arahkan ke menu, ke sub menu ini akan muncul gambar ini loh, yang menu ini akan buat ini loh. Ini buat pagar, railing. Jadi otomatis itu bisa kita tahu maksudnya. Ini misalnya roof, bikin apa? Ini loh bikin atap seperti ini. Plafon, ini loh nanti muncul juga plafonnya. Ya, bentuk plafon itu bersama dengan floor, lantai. Nah, ini menu-menu ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada properti dan project browser. Kalau ini nggak nampak, kosong, ya kita masuk di view, tampilan, pilih di user interface, centang yang di sini nih. Di sini ada project browser, ada properti, supaya nampak gambar yang ini, gambar yang ini nih. Ini menu ini nih. Ini kadang-kadang nggak ada, misalnya kita lupa, kita keluar. Nah, lupa ini, nggak ada, kosong begini nih. Nah, gimana ini? Nah, ini masuk di user interface, jadi view, user interface, project browser, kemudian properti. Muncul di sini menunya. Menu ini akan tampil sesuai dengan apa yang ada di area kerja kita. Area kerja kita ini floor plan. Di sini akan muncul skalanya, display modelnya, dan seterusnya. Oke, Revit sudah menyediakan di sini nih otomatis 2 level, ya, masing-masing floor, atap, plafon, kemudian elevasi, tampak timur, barat, selatan. Nah, itu tampaknya otomatis. Oke. Karena kita ini kadang kerja di kontraktor ya, dari kontraktor itu kita dapat gambar. Kita ini tukang gambar sebetulnya, bukan mendesain ya, menggambar dari yang sudah ada atau sketch yang sudah ada, mungkin dari bos kita. Bos kita mungkin D3 atau S1 sarjana, nah kita suruh gambar. Nah ini kita gambar ulang, jiplak menyalin. Mungkin dari sketch tangan, makanya di sini nanti dimasukkan gambar itu. Kita dapatnya gambar apa? Gambar dari AutoCAD kah? Gambar dari PDF kah? Gambar foto kah? Gambar sketch kita lalu kita foto. Itu bisa
atau ambil gambar dari internet kita pindahkan ke sini. Nah ini di sini ada menu insert. Insert itu masukkan, kita memasukkan sesuatu yang kita butuhkan di area kerja. Yang kita sudah siapkan di CD itu diperiksa CD-nya ada isinya enggak, jangan sampai kosong. Kalau kosong ya diganti. Di sini di CD nampak ada 4 folder ya. Folder EBK kaitan dengan estimasi, nanti mungkin semester ini tidak, kita lanjut aja di semester depan. Waktunya nggak cukup. Diusahakan rapid selesai sehingga di estimasi mungkin 2-3 kali pertemuan udah selesai karena otomatis ngitungnya. Kemudian di sini ada family. Nah, family tadi itu misalnya kayak ada meteran air, ada pasangan batu, ada pintu, ada jendela. Nah, ini kita sudah saya siapkan. Kalian tinggal mengcopy. Nanti bisa kalian mungkin semester depan kita belajar kalau waktunya cukup. Tapi kalau tanda-tandanya banyak terlambat, nah ini yang repot ya. Waktu terbuang 2 jam ini. Jam ketiga kalian baru masuk. Jadwalnya hanya 4 jam. Habis separuh itu. Gambar ini. Kemudian manualnya. Manual bisa kalian baca atau kalian print nanti, taruh di lab HP ya bisa nanti dibaca. Pakai kabel data itu transfer ke HP kalian. Oke. Ini yang akan kita masukkan gambar ini. Jadi gambar yang ada itu seperti ini nih. Gambar udah jadi, kita tinggal mau kasih pindah ya. Gambar ini gambar udah jadi nih, kita mau kasih pindah ke Revit. Nah kalau ini udah ada family-nya, udah saya gambarkan. Oke, sekarang memasukkan. Nah memasukkan ini kasih pelan-pelan. Memasukkan gambar yang pertama itu pilih insert ya, pilih dulu insert. Sudah muncul ini menu yang seperti ini ya. Ini kita akan pilih di sini import PDF. Import PDF ini memasukkan gambar PDF ke Revit. Ini udah berapa soal ini tadi itu. Jadi tinggal ngurutin aja, klik insert, klik PDF. Nah, jadi soal yang ini klik insert, klik import PDF, muncul ini, pilih gambarnya di mana posisinya. Tadi di apa CD ya, cari CD-nya. CD-nya di mana? Kalau saya nggak ada CD-nya nih, laptop saya ini bukan laptop ini ya, laptop abal-abal ini. Jadi pilih punya saya di sini yang tadi saya tunjukkan gambar. Nah, pilih gambar kerja. Sudah nampak belum? Haris sudah? Widagdo? Oke, kita tinggal klik OK. Open bukan OK. Open. Ya open ya. Jangan terlalu panas opennya. Nah, yang akan kita masukkan ini sebelumnya saya jelaskan di sini floor ya. Kita mau ngisi di sini ya berarti denah. Nanti yang akan kita import hanya gambar 2 dengan gambar 7. Jadi pilih yang gambar 2. Tapi posisi yang ini yang bold ini, bold ya, posisi bold ini di level bagian floor ya. Hitam tebal ini, hitam tebal. Punya kalian sudah seperti ini? Oke. Kalau sudah, pilih nomor 2. Oke. Oke, arahkan ini muncul seperti ini kalau betul langkahnya. Muncul silang seperti ini. Ini taruh di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara ini tampak utara, tampak barat, tampak selatan, tampak timur. Kita klik di sini, kalau sudah klik muncul gambarnya.
Nah, di sini akan muncul skala. Ini skala yang 100. Ya. Tapi skala ini di sini belum tentu 100, nanti kita sesuaikan. Ya. Oke, kita import yang kedua. Jadi ini baru tampak atas ya. Kita perlu tahu tampak depan untuk mengetahui tingginya, tinggi lantai, tinggi plafon dan sebagainya. Kita masuk ke elevasi. Ya, elevasi di bagian selatan. Selatan berarti nanti tampak depan. Ya bisa juga sih utara, timur, ya boleh bangunannya menghadap ke arah mana. Ya, saya bikin aja yang selatan. Klik 2 kali. Klik. Muncul ini. Muncul 2 level ini. Di sini juga tebal. Ya. Di sini bold. Muncul 2 ini. Sudah muncul ini? Ada yang belum? Ada yang ketinggalan? Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan sekali sudah itu ketinggalan terus. Ya? Kenapa? Nggak ada gambar apa? Di CD-nya cek ada? Oh. Tadi disuruh periksa, kamu nggak periksa. Tadi kan saya suruh periksa di CD-nya ada filenya tidak. Ya, saya kopikan dulu. Jadi diperiksa tuh CD-nya ada enggak? Kalau enggak ada ya nggak bisa pakai. Jadi makanya ikuti perintah ya, ikuti apa yang saya bilang. Ada? Haris ada nggak? Ya nggak ada. Ya, saya kopikan. Kalau bisa di video itu, di video supaya kalian jawab soalnya di 100 nanti. Terus di video. Ini soal ini, soal plus jawaban ini. Gak ada? Ada enggak Nazila itu? Ya. Ini ganti dengan ini. Mana itunya? Hilang. Kalau ada masalah bilang, diam-diam aja, nanti udah langkah udah jauh baru. Ada yang ada masalah? Belum saya lanjut. Ya sampai ke langkah yang ini, yang terakhir.
Jangan pakai browser yang komputer punya. Jadi langkahnya harus langkah dari Revit. Insert, import PDF, ya toh? Ya, kenapa? Nah itu sudah. Yang nomor 2. Ya, sampai muncul seperti ini yang di level 1. Level 1 sudah seperti ini semua. Lihat gambar, lihat proyektor, sudah seperti ini semua yang level 1. Oke, Haris punya sudah? Oke, kita lanjut yang kedua. Di level building kita masukkan gambar di level building ini. Elevasi, ketinggian, elevasi. Seharusnya di kelas 1 sudah tuh ukur tanah itu. Atau dikasih enggak. Jadi pilih yang selatan, kita anggap saja rumahnya menghadap ke selatan. Klik 2 kali. Klik 2 kali muncul yang ini. Sudah muncul ini semua? Ada 2 di sini level 1 0. Level 2 berapa? Level 2 berapa? Level 2 berapa itu? Ini berapa? 4.000. Oke, kita kasih masuk sekarang sama prosesnya. Ya, di insert. Sudah insert? Ikuti langkah. Itu soal berikutnya itu, jawaban ini, kunci jawaban berikutnya ini. Boleh dihafalin itu. Saya nanti lihat di ujiannya kayak apa. Insert, kemudian import PDF. Ya seperti tadi itu, pilih gambar kerja akan muncul sendiri nih ya. Kalau udah buka. Open, pilih yang nomor 7. Udah? Oke. Ya, kita arahkan ke yang di tengah-tengah. Ya. Sudah? Klik di situ. Ini gambarnya terlalu besar. Karena yang di sini di gambar ini ya, lantai dasar ini 0, ring balok itu 3.200. Di sini ya, bisa saya lanjut. Jadi ini garis ini yang level ini ya, level ini 4.000 ini. Ya, 4.000. Tapi 3.200 ada di sini nih. Yang gambar yang kita masukkan, berarti gambarnya terlalu besar. Ya, gambar terlalu besar ya, nanti nggak mau dikecilin boleh, enggak ya nggak apa-apa sebetulnya. Jadi kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu. Ini kalau nggak kelihatan ya, yang biru ini nggak kelihatan. Ya, perhatikan. Kalau yang biru ini nggak kelihatan, yang ini karena di dalam tulisan. Ya, kita klik di garisnya. Kalau munculnya seperti ini nggak bisa diklik ya, klik di luar ini, lalu arahkan ke sini sampai muncul biru. Nah, klik
cari yang bulatan itu, yang bulat yang kecil ini. Klik di situ, tarik ke kanan supaya kelihatan. Udah? Jadi level yang kita perlukan itu ada 3. Lantai dasar, ring balok 1, ring balok 2. Ya. Paham belum ini? Jadi yang ini yang kita perlukan ini. Level ini 3 level. Nah, defaultnya itu hanya 2 level, tapi ukurannya juga belum sesuai. Paham? Ya sampai di sini? Lihat di proyektor itu, jangan cuma dengar saya ngomong, atau cuma dengar saya ngomong nggak bisa dibayangin ya. Nah, yang pertama 0, ini sudah betul 0, cuma namanya di sini level, di sini lantai dasar. Kita ubah namanya, klik di nama ini ya. Klik di nama, tunggu ya. Ya sampai muncul seperti ini. Di tulisannya tuh biru. Udah? Lah Dadi, sudah? Lah. Lihat gambarnya, lihat teman-temannya. Udah, itu ganti dengan lantai dasar. LT dasar. Ada yang belum ketemu? Kalau yang ada masalah, angkat tangan. Saya belum. Kenapa? Jangan main game lagi. Taruh HP-nya tuh. Nanti dasar sudah? Nah, sudah. Enter. Di sini akan muncul, would you like rename corresponding new view? Ya. Dijawab, punya saya ya. Kalau di situ ya yes mungkin. Level 2 3200. Ini 3 meter 20 cm. Ini kan mili ini. Ini 3200, diganti angkanya jadi 3200. Klik di angka, akan menjadi biru. Udah? Diganti 3200. Udah? Yang belum angkat tangan supaya bisa saya lanjut. Lah Dadi sudah? Arjun? Widagdo sudah? Enter. Nah, kalau ini nggak ada pertanyaan mau diubah enggak. Nah, level 2 di sini namanya ring balok. Jadi ganti nama jadi ring balok. Ya, sampai muncul ini warna biru, ditulis ring balok. Atau kalau mau supaya urut nanti di anu ya, dikasih angka bisa. Sini angka 2, ring balok. Karena ring balok ada 2, ini kasih nama ring balok 1. Enter. Jawab yes. Nah, ini yang lantai 1 kasih angka juga depannya 1. Yes. Udah?
Ini namanya membuat level. Ini buat level ini. $3.200. Ya. Kenapa? Lantai dasarnya biarin dia 0. Di sini kan 0 ini. Lantai dasar 0. Masih perlu satu lagi. Yang 4.200 itu ring bala kedua. Ini ring bala kedua ini. Karena ruangan yang kanan ini beda, plafonnya beda, tingginya berbeda. Ya, permainan atap supaya manis begitu. Kalau bikin rata kan kurang bagus. Ya estetika, dari sisi estetika. Oke, kalau sudah belum? Yang dua sudah. Nah, kita tambah ini satu, ini yang di atas ini belum ini. Cara nambah level seperti apa? Nah, ini cara nambah level. Cara nambah level. Bisa lanjut ya? Oke, kita lanjutkan. Ini kita butuhkan 3 level ya. Ada ring balak, kita belum ada ring balak yang kedua ini. Nah, kita tambah. Oke, ini soal berikut. Masuk ke menu arsitektur. Ini arsitektur, yang ini klik yang ini. Sudah klik arsitektur? Sudah, kemudian klik level di datum ini. Gambar merah nih, merah ini merah. Yang merah ini klik level. Nah, muncul seperti ini nih. Muncul seperti ini. Ini kalau kita masukkan ke area akan muncul warna biru ya, dengan silang. Kita akan masuk di sini 4.200 dikurangi 3.200 berapa? 1.000. Ini kan saya punya ini muncul 4.000. Nah, sampai 1.000. Ini model begini ya bisa. Atau nanti kita ketik seperti tadi ya bisa. Misalnya inilah, klik di sini ya bisa, nanti kita robah seperti robah angka tadi itu. Klik, tarik ke kiri, lurus ya, jangan miring-miring, lurus. Kemudian klik lagi sekali lagi. Ya, bulatannya kok di sebelah sini. Kita mau bulatan yang sebelah sini sama dengan ini. Ya, kita centang ini. Nah, yang di sini uncentang. Yang di sini uncentang. Oke. Ya, klik kanan, cancel. Klik kanan, cancel. Atau pakai tombol escape. Nah. Di sini punya saya 7.200. Jadi ganti. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini diganti dulu, saya mau ganti yang ini. Ganti nomor 3. Oke. Nah, ini 7.200. Ini harusnya 4.200 ya. Ini 7.200. Saya robah. Klik 2 kali, saya ganti di sini 7-nya jadi 4. Enter. Oke.
ini nggak lurus ya diluruskan. Di bulatan ini kita klik, lalu tahan, geser. Oke, sudah jadi. Kalau ini gambarnya numpuk ya, ini angka numpuk dengan tulisan ya, kita bisa klik yang ini, klik garis di atas ini. Di sini ada huruf Z ini atau N, lihat, klik di sini, klik, maka dia akan belok. Nah, ini beloknya ke bawah ya, klik yang ini biru ini, drag, klik tahan, drag ke atas ya, supaya kelihatan. Bagaimana ya, saya ulangi, klik yang garis ini, klik di sini ada tanda ini, tanda ini nih. Nah, ya, ada tanda itu, klik yang ini, klik, dia akan bengkok ke bawah. Nah, bengkok ke bawah kah? Nah, kalau tidak lurus ya, nah, ininya yang biru, klik tahan, geser ke atas, lepas. Jadi belum jadi, saya ulangi. Lagi. Ini sudah jadi nih yang iring barak 2. Sudah. Di level yang kedua ini kita klik. Saya warna biru ya, warna biru ini. Ungu ya. Ungu ke apa itu? Warna ungu. Klik. Kemudian ada huruf kecil ini di tengah ini. Kita klik, maka dia akan bengkok ke bawah. Kemudian di warna biru yang bulatan ini ada klik di situ, tahan, klik tahan, tarik ke atas, lepas, selesai. Jadi belum? Ayo bikin sampai jadi. Widakdo sudah jadi? Mei sudah, Mei? Ningsi? Kalau yang di sini Arjun sudah, Arjun? Juan sudah, Juan? Adrian, mana Adrian? Oh. Umar Hang. Angka-angka yang sudah dirubah ini jangan rubah lagi ya, jangan dirubah lagi, nanti kalau dirubah lagi kacau semua. Oh ini
Siapa itu? Jadi Pablo kah? Siapa? Jadi. Oke, siapa yang belum? Ya, diingat-ingat langkahnya. Fokus saja di monitor dengan proyektor. Kalau ada ketinggalan, bilang ketinggalan, mohon diulangi. Nah, saya ulangi, nggak apa-apa. Ini sudah kedua ini, kemarin sudah mau gambar pondasi pada hancur semua. Karena mungkin diem atau saya ya udah bisa. Udah semua? Udah, Pak. Ya percuma masuk jam begini. Siapa itu? Pada kemana itu? Setia nggak pernah lihat. Mana itu Setia kah? Aduh, Setianya tidak setia. Ya waktu tinggal berapa menit ini? Ya nonton aja dulu. Saya bakar ini aja lama ini. Matematika siapa? Matematika? Burani. Ibu Rani ada ke apa? Ya, lihat aja temannya dulu. Waktunya pendek tanya. Kalau terlambat barang setengah jam, nah itu masih bisa. Ini terlambat masuk jam keempat. Sabtu jangan terlambat ya. Sabtu jam 7 tuh sudah di sini. Saya udah di sini jam 7. Langsung ke sini, jangan di ruangan sana. Nanti saya jalan kaki lah, udah capek. Orang tua ini berjalan bolak-balik sana tuh, usah itu. Langsung nunggu aja di muka lab. Ini Umar Hang aja belum ini. Umar Hang yang duluan itu. Pegang begini nih. Belum di copy ini, belum semua ini. Saya lagi copy. Nanti Umar Hang nanti. Copy saja di, kamu bawa laptop, copy aja di laptop. Ya? Bisa. Yang penting nanti ada sertifikatnya akan dilihat kemampuanmu sejauh mana. Nanti ada sertifikat.
Di situ yang 3 pinggir ini nggak bisa, yang sebelah sana. Sebelah sana belum kasih nyala lah itu. Atau sini, pinggir sini, yang ini nih. Di sini, setia sini. 2 ini. Yang sini kelas 1 ini, kelas 2. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lanjut. Kita lihat yang level 3 ini. Ini kan di sini nih, ini garisnya nih level 3 ini. Berarti gambar ini kebesaran. Terlalu besar. Kita kecilin. Kecil bisa dengan digeser atau ya, atau saya kasih nampak dulu punya saya. User interface-nya project browser. Oke, ini ya, ini kalau kita klik warna biru, di sini akan nampak skala. Skala asli yang kita ambil di sana 100, tapi terlalu besar ini. Kira-kira berapa kalau kita geser-geser terlalu lama? Bisa kita kira-kira di sini atau nanti kita geser. Kita ganti dengan 50. Yang ini nanti bawahnya otomatis ikut. Ya. Enter saja, ini otomatis di bawah ikut. Diaplikasikan, dia akan mengecil. Kita lihat udah pas belum kira-kira. Ternyata belum. Ya kita geser saja pelan-pelan. Nah, garis yang ini 0 yang di dalam gambar ini usahakan sama dengan di sini. Bisa kita geser ya pakai gerakan begini. Klik, tahan, geser. Nah, atau ya, atau pakai ini. Ini kalau geser ke atas ya. Ini geser ke bawah dari pojok sini, klik, tahan, geser sampai kira-kira ya 1 garis. Ini masih belum, geser lagi, atau pakai panah untuk lebih dekat, pakai panah. Nah ini sudah 1 garis. Oh tapi yang di atas belum. Ini 1 garis, di atas belum. Ini berarti memang skalanya yang nggak pas. Oh ini di atas belum ya, kurang besar sedikit. Kurang besar sedikit, bisa kasih naik. Ya, bawahnya dibesar sedikit. Jadi masih di atas 50 itu. Klik, tahan, geser. Klik, tahan, geser. Ya nggak usah pas-pas, nanti kan gambarnya. Nah kira-kira di sini 53 ini. Coba 53. Sama ndak punya mau tuh 53. 53 kayaknya. Bisa diklik langsung 53 kalau mau cepat. Nah 53 pas nih punya saya. 53%. Udah ya? Sudah ya, disimpan dulu. Disimpan, cara menyimpannya di atasnya ada gambar disket ya.
ada gambar disket, klik disket, klik. Nah, muncul mau disimpan di mana? Simpan di CD. Simpan di CD, kasih nama. Bisa ditimpa. Misalnya kayak di sini. Ya, bisa ditimpa. Klik saja yang jadi biru ini begini. Lalu save. Ya. Ditimpa ya bisa, atau ganti nama. Ya. Save. Kalau yang tidak ada ya kasih nama. Namanya sesuai dengan nama kalian sendiri. Ditimpa ya bisa. Di sini kan tulisannya file sudah ada. Ini ya. Kalau filenya sudah ada, ditimpa saja bisa. Nanti akan muncul ini. Apakah file ini akan ditimpa? Ya, gitu saja. Oke. Bakarnya lama nih, belum selesai bakar. Belum selesai nih, lagi dibakar. Sudah disimpan? Bijak tuh, sudah? Sesar, sudah sesar. Not responding. Kasih keluar CD-nya ya nanti. Keluar dulu dari sini, ada silang di atas. Silang di atas. Atau di file, kemudian file, close. Di sini ada close. Ya. Close di sini bisa, close di sini ya bisa. Sama-sama itu.